Terima kasih Ibu dan Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, ini saya Bumi. Jadi di sini saya menanggapi menanggap panggilan dan permintaan dari para senior saya. Pak Priyo, ada Pak Kusmar tadi, juga ada Pak Hansen, Pak Agus, gitu ya. Dan sebetulnya ini saya ketika melihat para ibu bapak yang hadir di sini, itu terus terang itu saya agak sedikit merasa minder, begitu ya, karena isinya ini para ahli-ahli semua, begitu ya. Dan di sini saya posisi saya di sini masih dalam tahap pembelajar, begitu ya. Dan kebetulan ketika saya diminta untuk berbicara mengenai Wastu Citra, itu seyogianya yang pertama kali yang ada di dalam benak saya itu adalah Wastu Citra itu pertama kali saya membaca itu di tahun 2001. Dan itu memang menjadi buku wajib di kampus kami waktu itu, ketika saya mengemban di S1 ya. Kemudian setelah itu sudah agak-agak jarang membaca, begitu ya. Kecuali kalau memang khususnya ada tugas, begitu. Setelah itu baru kita cari-cari lagi. Dan memang satu hal yang menarik dari Wastu Citra ini adalah karena paling laku di antara mahasiswa, gitu ya. Karena di zaman kami itu terkenal dengan banyak gambar, gitu ya Bapak Ibu. Jadi karena banyak gambar ini itu menjadi buku yang sering kali dipakai untuk diambil gambarnya kemudian ditempelkan untuk ditugas. Kalau untuk zaman sekarang tentunya itu sudah tidak lagi seperti itu. Ya. Jadi sekarang itu memang mahasiswa dengan serba cepat, serba instan ya. Sekarang pun juga saya sebelum berbicara di sini tentu saya juga sudah melakukan beberapa survei ke teman-teman saya dari kampus lain ya, baik kampus yang sudah berdiri agak lama maupun yang masih baru gitu ya. Waktu itu saya tanyain gitu, terutama teman-teman yang mengampu mata kuliah di pengantar arsitektur terutama. Ini ngomong-ngomong Wastu Citra masih kepake nggak nih di kampusmu gitu kan? Karena waktu zaman saya dulu Wastu Citra itu kepake hanya untuk satu mata kuliah penuh, yaitu di pengantar arsitektur. Gitu. Dan itu setiap minggu itu kita membahas, membedah buku tentang itu. Gitu. Ini memang satu hal yang menarik. Dan di situ kelihatan banget bahwa bagaimana Romo Mangun itu mencoba untuk membombardir kita, mencoba untuk mengajarkan kita banyak hal. Dan justru sebetulnya bukan 100% merupakan pemikiran Romo Mangun. Justru Romo Mangun itu belajar dari hal-hal yang ada dan berkembang di dalam dunia perkembangan arsitektur. Ya. Mungkin next. Nah, ini ada sedikit selentingan, Bapak Ibu. Jadi ini yang di kolom koran yang paling kiri ini sebetulnya salah satu kolom yang ditulis oleh senior saya di Unika, ya, yaitu Pak Robert. Kebetulan Pak Robert Trianto ini juga dulu sempat meneliti tentang bangunannya Mangunwijaya di untuk studinya begitu. Dan ini judulnya sangat menarik, ya, yaitu andai Mangunwijaya masih berarsitektur sekarang, ya. Ini bisa menjadi satu paradigma yang mungkin dualistik gitu ya, karena kita tahu bahwa sekarang itu banyak sekali tokoh-tokoh arsitek modern yang mungkin dulu ketika berkembang di era 1950-an dan mungkin sekarang sudah diteruskan oleh generasi penerusnya, itu tentu ada perubahan paradigma cara berpikir, style, ya, kemudian juga dari aspek desain. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang arsitektur, Romo Mangun di sini mengajarkan bahwa arsitektur itu nggak cuma sekedar gambar aja, nggak cuma sekedar bagaimana mengolah di atas kertas gitu ya, tetapi juga harus berperan aktif, terlibat langsung, terjun langsung di lapangan untuk mengetahui apakah hasil rancangan kita itu udah benar atau belum. Nah, jadi di sini sebetulnya yang menjadi isu yang saat ini itu adalah yang saya coba angkat di sini ya, bagaimana ketukangan tektonika dan bahan bangunan serta pola gitu ya, yang diajarkan oleh Romo Mangun di dalam buku Wastu Citra itu masih relevan dalam konteks kekinian gitu ya. Karena sekarang itu memang isunya adalah mahasiswa itu memang masih berpikiran bahwa sekarang itu segala sesuatunya itu diperoleh secara instan ya. Kemudian mereka juga mungkin agak sedikit abai terhadap proses gitu. Tapi nanti kita akan membahas di selanjutnya gitu ya.
Nah, ini adalah kepustakaannya Mangunwijaya, setidaknya yang pernah saya lihat dan saya pegang gitu ya. Ternyata ketika saya browsing di internet, ternyata jauh lebih banyak lagi, Bapak Ibu. Dan ternyata dari segi kepustakaan bibliografi beliau itu yang membicarakan tentang arsitektur itu hanya 2. Sisanya itu adalah kolom-kolom yang ada yang diterbitkan di media massa waktu itu. Dan ini kelihatan sekali bahwa beliau itu ternyata memiliki satu kayak semacam multi multi bidang gitu ya tentu ya. Nah, jadi nggak cuma arsitek aja, nggak cuma ketukangan aja, tapi juga beliau ternyata adalah seorang sastrawan dan seorang politikus. Kalau melihat dari judul-judulnya, saya juga udah membaca beberapa ya, yang burung-burung manyar itu juga bagus sekali ya. Kemudian manusia pasca modern semesta dan Tuhan ya, itu mengajarkan tentang bagaimana renungan filsafat hidup manusia modern ya, ala Mangunwijaya, dan mungkin di beberapa isi-isi buku beliau itu juga menyaratkan tentang kritik terhadap pemerintah gitu. Dan mungkin nanti kita juga akan melihat dari kacamata arsitekturnya seperti apa. Nah, ini mungkin agak-agak sedikit saya tuh kalau misalnya di kelas gitu ya, terutama di kelas teori gitu ya, teori sama pemrograman arsitektur itu sering-sering memberi tugas ke mahasiswa gitu ya. Coba terutama kaitannya dengan tugas studi preseden. Jadi di dalam studi preseden itu sebetulnya mahasiswa kita tantang untuk melihat apakah karakter yang timbul ini mencerminkan satu tokoh arsitek tertentu. Gitu. Nah, kalau Romo Mangun di sini kita melihat bahwa apa sih yang bisa kita pelajari dari presiden arsitekturnya Romo Mangun. Mungkin ini kita juga akan melihat apa sih pengaruhnya dari pemikiran-pemikiran yang sudah beliau tulis itu ke dalam satu bangunannya. Yaitu kaitannya setiap arsitektur pasti memiliki satu cerminan citra atau karakter diri. Nah, kebetulan yang di sini adalah yang di proyek pertama itu satu hal yang kita tahu dari Romo Mangun bahwa beliau itu tidak mengedepankan style ya, atau tidak mengagungkan suatu gaya atau suatu langgam pada suatu masa. Beliau itu tetap berpikiran progresif dan mungkin kita katakan melampaui zamannya. Di proyek misalnya yang penjarahan Sendang Sono, di sini beliau berperan selain sebagai rohaniwan dan juga sebagai seorang tukang craftsman gitu ya. Itu ternyata beliau juga jiwa sastrawannya itu ternyata juga muncul di proyek ini gitu ya. Jadi kalau Ibu Bapak melihat beberapa susunan ruangnya, bagaimana permainan naik turunnya suatu bidang ya, kemudian juga bagaimana terencananya suatu undaan paving block itu yang mengikuti arah kepada aliran sungai ya. Di situ muncul satu makna-makna simbol yang memang tidak bisa kita pungkiri bahwa unsur-unsur puitis itu memang harus masuk di dalam arsitektur. Begitu, Bapak. Nah, ini kemudian yang kedua adalah pemukiman Kalijodo Yogyakarta ya, yang memperoleh Aga Khan Award di tahun 92. Ya. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa Romo Mangun itu berperan aktif sebagai salah satu bagian dari masyarakat yang mencoba untuk melawan kekuasaan pada waktu itu. Ya. Selain itu juga berusaha untuk mengangkat kembali citra masyarakat di Bantaran Kalijodo yang waktu itu mungkin sudah citranya juga sudah buruk ya, karena banyak sekali kejahatan, kriminal semua katanya tinggal di situ gitu ya. Sehingga ketika merubah wajah permukiman Kalijodo, di sini beliau juga menerapkan yang namanya arsitektur yang memerdekakan. Artinya di situ Romo Mangun juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif di dalam bagaimana memperbaiki kampung Kalijodo ini menjadi sesuatu lingkungan yang lebih baik. Ya. Ini juga salah satu pembelajaran dari seorang arsitek. Nah, ini adalah ilustrasi dari SD Mangunan ya, yang ada di Jogja. Ya. Di sini beliau selain sebagai pendidik, ya, jadi pendidik yang mengajarkan anak-anak itu untuk berpikir kritis dan juga melakukan berbagai macam eksperimen, ya, eksperimental. Jadi nilai-nilai eksperimental yang dibangun oleh Romo Mangun ini juga ditularkan di dalam apa yang beliau lakukan. Gitu ya. Kemudian ini juga yang lain ya sebagai arsitek yang merancang Marga Senwandu wilayah 2 yang notabene beliau juga dulu pernah tergabung di Kenil ya, kemudian juga
sebagai rohaniwan dan menghargai religiusitas ya. Jadi intinya adalah sebagai arsitek memang pemikiran plural yang disandang oleh Romo Mangun itu menjadikan beliau yang merupakan selain arsitek juga seorang budayawan yang sangat luar biasa. Nah ini juga tadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Priyo gitu ya, kaitannya dengan sebetulnya Wastu Citra itu isinya apa gitu ya. Ini mungkin sekedar ulasan ringkas gitu ya dari pemikiran beliau, bahwa sebetulnya beliau itu ada 4 kutub yang beliau pelajari sehingga beliau pada akhirnya membahasakan arsitektur dan mengkonsepsikan kembali arsitektur ke dalam Wastu Citra ini ya. Jadi ada 4 kutub di sini. Ada hikmah pemikiran Yunani, yaitu berbicara mengenai arki dan tekton, berbicara mengenai kestabilan logika ya, mana yang menopang dan ditopang ya. Kemudian juga ada teladan dari India yang mengajarkan bahwa manusia ini adalah bagian dari kosmos ya, bagian dari makrokosmos juga ya. Kemudian arsitektur Jepang yang mengajarkan juga tentang bagaimana kesederhanaan pada bangunan itu juga dibentuk dari alam ya, bagaimana alam itu membentuk satu balance atau keseimbangan ya. Kemudian juga ada arsitektur barat dan filsafatnya yang tentu saja kita kenal dengan bagaimana mengatur tentang fungsionalisme dan juga arts dan handcraft yang waktu di masanya itu dicetuskan oleh Walter Gropius ya, lewat dalam prosesi pendidikan Bauhaus. Nah, jadi ini otentitas dalam berarsitektur itu mengajarkan kepada kita para pembaca itu adalah sebagai master builder, berseni, bertukang, dan juga belajar dari alam untuk menghasilkan alam. Ya. Selain itu juga keberpihakan pada lokal, unsur lokal, serta menolak globalisasi. Di situ karya-karya yang muncul itu juga mencerminkan adanya bahasa ungkapan, citra dan guna, gatra ruang, ya, kemantapan gerak, dan juga orientasi diri. Ini mungkin kita akan bahas di tempat nanti. Nah, ini adalah bahasa ungkapan, yaitu artinya dalam setiap ini adalah pendefinisian arsitektur menurut Romo Mangun. Ya, jadi di halaman 12 di sini juga sangat menarik sekali ya, yaitu adalah tubuh adalah kendaraan kehadiran kita di dalam dunia, kemudian bergumul dalam satu lingkungan, serta berarsitektur itu berarti berbahasa dengan ruang, gatra, garis, bidang, serta bahan material dan suasana tempat. Nah, ini juga ketika di cross check lagi di dalam Google itu ya, jadi sempat googling juga gitu, ternyata arsitektur itu juga dibahasakan sebagai sebuah bahasa, arsitektur as a language dan machine for living gitu ya. Jadi ini ternyata di dalam sumber pencarian Google itu juga ada beberapa sifat-sifat dasar dari arsitektur yang ternyata juga di Wastu Citra ini juga disampaikan gitu. Nah, ini adalah pendefinisian arsitektur oleh Romo Mangun. Di sini saya membaca ada 2 kutub di sini, ya, yaitu adalah kaitannya dengan arkitekton. Ini belajar dari filsafati arsitektur Barat. Ya, kemudian ada konsep Vastu di sini yang berbicara dari filsafati teladan dari India. Ya. Nah, dari arkitekton dan Vastu ini merupakan 2 kutub yang sebetulnya bisa dikatakan yin dan yang, tetapi saling melengkapi, begitu ya. Jadi ada ketika kita berbicara tentang guna dan citra, berarti guna itu lebih cenderung memiliki tinjauan sifat fungsional daripada citra. Kalau citra memang menyiratkan pada satu image atau makna yang tersirat. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan keterampilan, ya. Keterampilan itu berarti masuk ke arkitekton. Kemudian Vastu itu menunjuk pada tingkat kebudayaan serta cara sikap dalam berarsitektur. Jadi semakin tinggi budaya itu berarti kita menunjukkan Vastu kita, gitu ya, menurut buku itu. Kemudian kaitannya juga dengan kematerialan, ya, jadi bagaimana kebendaan yang real, fana dan teraba dan terukur itu masuk dalam kelompok arkitekton, sedangkan yang Vastu itu lebih cenderung ke pemaknaan atau transendental. Ya. Selain itu juga ada estetika bentuk yang otonom, berdiri sendiri, materialistis dan bersifat informatif, itu masuk di dalam bilik arkitekton. Kemudian yang Vastu itu harus bergerak maju seiring dengan zaman dan selaras dengan kosmos dan spiritualitas. Jadi ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Priyo juga gitu ya. Nah, ini jangan lupa bahwa ini ada satu pelajaran yang baik sekali dari Romo Mangun, bahwa setiap zaman itu pasti memiliki adanya suatu semangat zaman. Di dalam
ajaran Wastu itu tentu ada sifat dasar dari manusia yang memang harus memiliki hasrat untuk berkembang dan bergerak maju seiring dengan berkembangnya zaman. Itu yang disebut dengan zeitgeist atau the spirit of the age ya, atau semangat zaman. Ini saya ambil contoh dari arsitektur Jepang gitu ya, bagaimana Jepang itu bergerak mulai dari satu kesederhanaan ya, tiang dan balok itu ya di peradaban Yayoi dan Jomon itu yang di awal banget ya, kemudian berkembang pada di era Meiji 1600, kemudian di eranya Tado Ando di arsitektur modern, hingga di eranya metabolisme ya oleh Kiso Kurokawa. Itu merupakan satu lompatan yang luar biasa yang sebetulnya bagaimana Jepang itu juga bisa menyikapi arsitektur melalui teknologi yang maju di situ gitu ya. Oke, next. Nah, ini kita masuk kepada tektonika arsitektur oleh Romo Mangun. Ya. Di sini ada satu pembelajaran yang bagus sekali dan mungkin juga nanti kita akan bedah bersama gitu ya. Ada oleh Thomas Aquinas di sini, Fulcrum Splendor es Veritatis, yaitu keindahan adalah sebuah pancaran kebenaran. Kebenaran itu kita tentu selalu belajar dari alam, karena alam ini ketika kita melihat satu komposisi, misalnya komposisi gelembung air, komposisi lekuk-lekuk pada gurun pasir ya, kemudian juga ada daun gitu ya, serat-serat daun, itu kita mengakui adanya satu hal yang indah dan benar di situ. Ya. Nanti kita akan coba lihat itu asalnya dari mana sih. Jadi alam ini sebetulnya kalau tanpa adanya campur tangan manusia itu belum disebut sebagai arsitektur. Ya. Jadi di sini campur tangan manusia melalui craftsmanship di sini menghadirkan dan menghasilkan satu unsur kebudayaan yang luhur, yaitu guna dan citra. Nah, ini sebetulnya ini agak sedikit mungkin keluar sedikit karena kita beranggapan bahwa sesuatu yang berada di dalam alam semesta ini selalu mencapai pada titik kesempurnaan gitu. Nah, tergantung bagaimana kita sebagai arsitek itu sebetulnya mau melawan alam atau sebetulnya ingin membuat alam ini menjadi sinergi gitu ya. Artinya ini kalau misalnya kita melihat ini kan ada ilustrasi satu bunga gitu. Bunga itu ternyata memiliki satu geometri yang ketika diteliti itu merupakan satu geometri yang benar-benar solid, infinite dan tidak terbatas, dan itu menunjukkan pada satu kesempurnaan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yang Maha Kuasa tentunya. Tergantung kita, arsitek itu bisa menyelaraskan diri atau tidak. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah next kaitannya dengan kebenaran dan keindahan. Ini sebetulnya pengejawantahannya itu adalah pada ketukangan. Jadi kebenaran itu kaitannya dengan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengolah, bagaimana cara kita mempertanyakan sesuatu hal ya. Ini elemen ini kira-kira bisa kita modifikasi sampai sejauh mana ya. Kemudian bagaimana cara kita mengerjakan hingga bangunan itu atau kekaryaan kita itu jadi. Sedangkan kalau untuk keindahan di sini adalah menunjukkan adanya satu bentuk citra serta gerak yang terpancar di dalam satu karya yang kita hasilkan. Kira-kira itu gambarannya sih. Jadi, nah ini kita mulai masuk kepada tektonika itu sendiri ya. Jadi tektonika itu memang kalau kita tadi kembali ke slide yang sebelumnya itu suatu unsur yang ada di alam itu tentu belum akan bernilai tanpa ada campur tangan manusia. Tergantung sebenarnya kita mau menyelaraskan diri atau sebenarnya mau membuat sesuatu yang bertolak belakang. Gitu ya. Jadi secara definisinya ketika Romo Mangun mengemukakan tentang guna dan citra, itu tektonika menunjukkan adanya satu daya upaya mengolah rajut bahan dasar alami menjadi sesuatu yang bernilai dan berestetika di sini. Setelah itu juga bisa setelah itu bangunan atau kekaryaan itu jadi, itu juga dipakai menurut kebutuhan si pemakai dan juga dapat mengangkat nilai jiwa manusia kepada nilai yang lebih luhur. Jadi itu yang kira-kira ajaran-ajaran yang perlu kita ketahui bersama gitu ya. Nah, ini secara definitif ini mungkin ada satu aspek kritisisasi dari Romo Mangun ya kaitannya dengan aspek tektonika itu sendiri. Bahwa ini perlu digarisbawahi bahwa bangsa Indonesia itu harus terbebas dari belenggu globalisasi dan industri. Atau mungkin kita bisa menciptakan satu tren yang tanpa harus melihat tren yang lain. Kemudian bagaimana kita mengolah material tradisional alam dengan teknologi terkini.
termasuk juga mengolah ulang bahan-bahan pabrik. Nah, ini mungkin menjadi satu hal yang agak nyeleneh karena di beberapa karya Romo Mangun itu sendiri mengolah ulang bahan-bahan pabrik itu misalnya seperti menggunakan kain perca atau kaca gitu. Jadi kacanya dihancurkan kembali kemudian untuk ditata kembali. Itu merupakan satu ide yang mungkin boleh dikatakan agak melawan dari alam itu sendiri. Nah, tektonika arsitektur oleh Romo Mangun di sini ini kita dikaitkan juga dengan isu tantangan globalisasi pada masa kini, Ibu Bapak ya. Jadi sekarang itu memang ada yang namanya fenomena generasi instan ya, dan juga digitalisasi karena mungkin ketika kita dalam menata satu gatra, satu ruang itu membutuhkan satu tingkat ketelitian yang sebetulnya ketika dikerjakan oleh komputasi itu akan menjadi lebih cepat dan mungkin juga memiliki daya uji yang sangat-sangat relevan. Ya. Tapi di sini sekali lagi mungkin nanti yang akan dikembangkan adalah material lokal berbahan alam, ya. Bisa bambu, batu, kayu, alang-alang dan mungkin sedikit unsur dari baja, gitu ya, dari unsur modern, ya. Di mana di dalam setiap lingkaran ini memiliki simulasi dan daya uji. Nah, di samping itu adalah bagaimana meningkatkan peran simulasi dan daya uji ini ketika budaya dan sistem tata nilai serta masyarakat pengguna dan status sosial itu terlibat secara langsung. Nah, ini yang menjadi satu kekasan dari idealismenya Romo Mangun kira-kira begitu. Jadi dia tidak berdasarkan idealismenya pribadi, tetapi juga melibatkan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab di dalam menciptakan satu lingkungan terbangun. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah beberapa karya Romo Mangun ya, yang ada di Asumta Klaten, kemudian juga di Jogja. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk next-nya ini bagaimana gitu ya? Apakah tadi mungkin sedikit guyonan itu kalau misalnya Romo Mangun ini masih ada gitu ya, beliau masih bersama dengan kita ini, beliau akan berarsitektur seperti apa? Kira-kira begitu. Ya. Atau mungkin dengan kondisi umur beliau yang mungkin masih produktif itu kira-kira akan bergerak seperti apa. Nah, ini sebenarnya bukan semacam tebak-tebakan ya, tetapi ini kita coba untuk melihat satu rumusan atau konsepsi ketika tektonika arsitektur itu dikaitkan juga dengan tantangan globalisasi masa kini. Tentu di sini ada beberapa elemen-elemen atau mungkin keterbaruan dari bahan material itu memang harus direkonsepsi kembali. Bagaimana sebetulnya elemen atau bahan bangunan itu ingin diperlakukan, ya, sehingga dia membentuk satu desain yang memang terbaru gitu ya. Ini ada dua buku yang menarik juga gitu ya. Tentunya juga bisa kita kaitkan dengan kebutuhan kekinian ya. Ini menurut Kenneth Frampton dan juga ada Gennett Minke. Jadi ada buku Building Method yang juga isinya juga menarik. Isinya selain artinya dari ketika bereksperimen itu ada guidance-nya dan juga ada perhitungan kalkulasi secara saintifik gitu ya. Ini mungkin hanya ilustrasi saja. Kalau seandainya mungkin digitalisasi unsur gatra dan tektonika itu dilakukan secara digitalisasi, itu tentu akan ada proses-proses mulai dari analisis dan desain, fault finding, kemudian sampai dengan structural analysis yang kemudian itu berlanjut kepada fabrikasi dan penyusunan instalasi di lapangan, kira-kira begitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya bagaimana bahasa pola, bahasa gatra itu ketika dimasukkan ke dalam unsur-unsur ruang, unsur-unsur rupa, ya itu juga bisa membentuk satu rajutan dan rangkaian-rangkaian antara satu bagian dengan bagian yang lain. Secara kontinu. Kemudian ini juga ketika mengolah gatra melalui digitalisasi, di sini juga ini menjawab sebetulnya alam itu menginginkan apa, gitu ya. Ini ada satu bentuk pola dari permukiman gitu yang dibentuk dengan hasil wind simulation, gitu ya. Jadi dengan wind simulation ini ternyata pola yang dibentuk itu juga mengikuti bagaimana alam itu berkehendak, sehingga kita itu dalam menghasilkan satu konstruksi itu tidak mencoba untuk melawan darinya atau mungkin bertolak belakang, tapi bagaimana kita menyelaraskan gitu ya. Nah, kemudian ini adalah unsur bagaimana sebetulnya sebuah material itu ingin diperlakukan dan memberikan satu unsur nilai keindahan yang ada pada
budaya kita saat ini. Gitu. Jadi material itu ketika diperlakukan pun juga harus didaya uji, harus memiliki satu daya uji yang valid, gitu ya. Nah, dari sini membutuhkan satu tingkat ketelitian juga bagaimana konstruksiannya di lapangan, begitu ya, sehingga ini ketika diuji lagi di dalam tahap simulasi ini juga tidak mengalami satu kegagalan, ya, kira-kira begitu. Oke, ini lanjutannya, ini bagaimana pengolahan bentuk itu juga bisa diimbangi dengan bagaimana menyusun join-join, ya, atau sambungan antar bagian, ya, yang membentuk satu irama yang menyelaraskan atau belajar sesuatu dari alam. Ya. Kemudian ini juga bentuk digitalisasi unsur gatra dan tektonika dari bambu, begitu ya, bagaimana unsur aspek seni ini juga bisa dibuktikan tingkat kekakuannya, kestabilannya, dan juga bisa memberikan nilai tambah value, ya, bagi orang yang berada mendiami. Jadi juga tergantung fungsinya, apakah itu sebagai bangunan arsitektural atau itu sebagai instalasi publik, ya, yang ditaruh di ruang publik dan kemudian dinikmati oleh publik. Oke, kesimpulannya yaitu adalah di sini adalah tugas kita bersama gitu untuk mencari kembali makna arsitektur dalam konteks kekinian, dan kaitannya juga dengan berwastu citra. Itu berarti kita juga bagaimana wastu citra itu mengajarkan cara bersikap dalam berarsitektur, bagaimana memahami alam, dan bagaimana menyandingkannya dengan arus globalisasi. Serta melalui wastu citra ini tentu di dalam bukunya itu Romo Mangun juga banyak sekali merepresentasikan ada ajaran, ada sindiran, ada kritikan, ya, dan sekaligus sebagai satu ajakan gitu untuk bagaimana kita selalu senantiasa memiliki satu eksperimen dan menyatu dengan berkembangnya zaman teknologi, tetapi tanpa meninggalkan potensi kelokalan dan alam, gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir ini juga sangat penting, yaitu mengajarkan kita untuk sebetulnya dengan belajar dari masa lalu, itu arsitektur itu ternyata dalam setiap perkembangannya itu pasti ada satu titik balik yang merupakan satu bentuk kontrapoler, yaitu melawan satu kutub arus, gitu, demi tercapainya satu bentukan lingkungan bagi manusia yang baru. Baik Ibu dan Bapak, mungkin itu sedikit yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kata apabila ada satu kekeliruan, ya. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan ke Ibu Debbie. Terima kasih.